Lanjut lagi di soal ke-27 sekarang. Nah, untuk soal ke-27, sebuah foto itu ukurannya 32 sama 40 ditempel pada sebuah karton. Oke, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini yang persegi panjang yang kecil ini itu adalah fotonya, sedangkan yang persegi panjang besarnya ini adalah kartonnya. Nah, fotonya itu ukurannya 32 sama 40. Jadi di sini 32, di yang di dalam ini itu 40 ya. Oke, terus lebar karton tidak tertutup foto pada bagian kiri, kanan, dan atas adalah 2 cm. Jadi yang tidak tertutup foto yang ini. Jadi ini panjangnya 2 cm. Dikatakan di soal. Di sini juga 2. Di sini 2. Yang di bawah sini itu tidak dijelaskan ya di soal berapa nilainya, berarti di sini belum diketahui panjangnya. Nah, jika foto dan karton itu sebangun, oke, jadi persegi panjang yang kecil ini sama yang besar itu sebangun, maka luas karton yang tidak tertutup foto. Luas karton yang tidak tertutup foto, berarti luas yang ini ya. Nih, nah ini kurang lebih sama sih konsepnya seperti mencari luas jalan tadi di nomor berapa tadi ya itu. Nah, berarti ini untuk mencari luas yang tidak tertutup foto ini ya, luas sisa saja ya saya sebut di sini. Luas sisa itu sama dengan luas dari yang besar ya, luas persegi panjang yang besar dikurang sama luas persegi panjang yang kecil ini ya. Oke, jadi luas besar kita kurang sama luas kecil buat dapet yang ini. Nih. Oke, jadi bingkainya ya kurang lebih maksudnya sini berarti luas besarnya itu sama dengan panjang kali lebar. Jadi panjang yang besar ini kita kali sama lebar, panjangnya yang ini kita kali sama lebarnya. Nah, sekarang coba perhatikan, ini ukurannya masih belum diketahui ya. Di sini belum kita ketahui sisinya yang panjangnya ini berapa kan, yang besar ini. Berarti buat dapat sisi yang bawah sini itu tinggal 2 kita tambah sama 32, hasilnya adalah 34. Jangan lupa masih tambah lagi sama 2 yang sini, hasilnya adalah 36. Jadi panjang yang sisi yang lebarnya di persegi panjang besar itu 36 cm. Oke, jadi kita lanjut di sisi panjangnya ya. Panjangnya yang ini kita cari ini panjangnya berapa. Oke, panjangnya di sini berarti tinggal 40 kita tambah 2, 42. Nah, masalahnya adalah di sini itu belum diketahui panjangnya ada berapa gitu. Ya, makanya kita menggunakan konsep sebangun, karena di soal juga udah disebutin bahwa persegi panjang yang kecil ini sebangun sama persegi panjang besar. Nah, berarti di sini karena sisi yang sudah diketahui itu 36 sama 32, maka kita cari perbandingannya. Jadi 36 banding sama 32 itu berarti sama dengan 36/32. Lanjut di pembahasan latihan soal yang ke-28. Nah, untuk soal yang ke-28 ya, perhatikan gambar di samping. Jadi gambar yang ini itu yang ditanyakan adalah besar sudut ABC nya. ABC berarti besar sudut yang ini ya yang ditanyakan di soal. Yang ini yang ditanyakan. Nah, karena sudut B yang ditanyakan di sini kita misalkan saja besar sudutnya itu adalah B kecil derajat ya. Oke. Nah, berarti coba perhatikan sudut yang ini ya. Nah, sudut yang 4x kurang 10 sama B derajat ini itu membentuk sudut berpelurus, berarti jumlahnya pasti 180 derajat. Maka 4x dikurang 10 derajat itu ditambah sama B derajat, hasilnya sama dengan 180 derajat ya, karena dia sudut berpelurus. Oke, jadi 4x, nah yang negatif 10 derajat ini kita pindahkan ke ruas sebelah sini. Jadi yang ruas sebelah sini tinggal 4x ditambah B derajat ya. Kemudian di sini sama dengan 180 derajat
karena di sini dia pindah ruas ya, di sini kan tandanya negatif, maka pindah ruas jadi ditambah sama 10 derajat. Jadi 4x derajat tambah b derajat itu sama dengan 190 derajat. Nah, sampai di sini dulu ya persamaannya. Kita lanjut dulu ke di sini ya, gambarnya ini membentuk segitiga ya. Perhatikan. Bentuk segitiga. Nah, ingat ya, kalau pada segitiga ya, jumlah semua sudut yang di dalamnya itu adalah 180 derajat. Maka sudut A kalau ditambah sama sudut B ditambah lagi sama sudut C itu pasti hasilnya 180 derajat. Nah, sudut A sudah diketahui di soal 60 derajat. Tambah sudut B adalah B kecil derajat ditambah sama sini 60 ya, biar tidak sama dengan yang sini gitu. Nah, sudut C itu sama dengan 2x derajat. Itu sama dengan 180 derajat. Nah, berarti tinggal B derajat tambah 2x itu sama dengan, nah, angka 60 derajat sini kita pindah ruaskan ke sebelah sini. Jadi sini 180 derajat, yang 60 derajat tadi kan tandanya positif. Nah, dia pindah ruas ke sebelah sini berarti tandanya jadi negatif 60 derajat. Jadi sampai di sini, oh, kita kurang dulu ini. Nah, untuk di sini penulisannya kita tulis yang ada variabel x-nya di depannya ya. Jadi 2x kita tukarkan posisinya. Tambah b derajat itu sama dengan 180 derajat kurang 60 derajat itu hasilnya 120 derajat. Nah, kalau sudah ada dua buah persamaan seperti ini tinggal kita eliminasi saja ya. Jadi 4x tambah b derajat sama dengan 190 derajat. Kita eliminasi sama 2x derajat tambah b derajat sama dengan 120 derajat. Langsung kurang. Karena sini sudah sama b derajatnya, ini bisa kita coret. Tinggal 4x kurang 2x, hasilnya adalah 2x. 190 derajat kurang 120 derajat, itu hasilnya adalah 70 derajat. Maka x-nya itu sama dengan 70 derajat dibagi sama 2. 70 bagi 2 hasilnya 35 derajat. Berarti nilai x yang kita dapat adalah 35 derajat. Ya udah, berarti di sini kita bisa dapat, di sini berarti panjang besar sudutnya itu 2 kali 35 ya. 2 kali 35 karena kan x-nya 35. Jadi 2 kali 35 70 derajat. Maka sudut C itu besarnya 70 derajat. Di sini 60 derajat. Ya berarti sudut B, mencari sudut B itu sama dengan 180 derajat tinggal dikurang sama 60 tambah 70 ya. Berapa 60 tambah 70? 130 derajat. Maka sudut B 180 derajat kurang 130 derajat itu hasilnya adalah 50 derajat. Maka jawabannya sudut B kita dapat adalah 50 derajat di option A. Oke, kita lanjut lagi di latihan soal yang ke-29. Untuk soal yang ke-29, perhatikan. Di sini yang ditanyakan adalah luas seluruh permukaan balok. Berarti LP balok ya, luas permukaan balok. Ingat ya, rumus luas permukaan balok itu sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali sama tinggi. Oke. Lebar sama tinggi. Nah, yang jadi panjangnya di ukurannya sini itu adalah sisi yang paling besar. Jadi 12 ini bakal jadi panjangnya. Nah, ini lebarnya. Dan di sini adalah tingginya. Nah, berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya aja. Jadi 2 kali panjangnya 12 kali sama lebarnya 6 tambah sama panjangnya tadi 12 kali tingginya adalah 5 tambah lebarnya itu 6 kali tingginya adalah 5. Udah, berarti 2. Ini hasilnya 12 kali 6 72 tambah 60 tambah 30. Oke. Nah, hasilnya ini itu sama dengan 2 dikali, nah 72 ditambah sama 60 ditambah lagi sama 30 itu hasilnya adalah 162 ya. Oke, jadi 2 kali 162 itu hasilnya adalah 4
324 ya. Oke. Jadi jawabannya di option C. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi di latihan soal yang ke-30. Kita lanjut di latihan soal ke-30. Nah, untuk latihan soal ke-30, soalnya itu adalah, coba perhatikan gambarnya di sini ya. Di sini itu gambarnya itu terbentuk dari sebuah kerucut sama tabung ya. Nah, yang ditanyakan di soal ini itu luas permukaan bangun ruang tersebut, yang ini. Di luas permukaannya kita cari. Nah, rumus luas permukaannya kalau dia bentuk bangunnya itu seperti ini ya, berarti LP atau luas permukaan ya, LP itu sama dengan luas permukaan. Oke, kita taruh agak ke bawah sedikit ya. LP sama dengan luas permukaan dari gabungan kerucut sama tabung ini, berarti pertama itu adalah luas selimut dari kerucutnya. Jadi luas selimut dari kerucut. Kita cari nih luas selimut kerucut. Nah, kalau sudah dapat, kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan luas dari selimut tabungnya. Berarti luas selimut tabung atau TM. Nah, kita tambahkan lagi sama luas alas dari tabungnya ya. Berarti luas alas dari tabung. Nah, perhatikan ya, kita tidak perlu tambahkan dengan luas alas dari kerucutnya. Kenapa kita tidak tambahkan dengan luas alas kerucutnya? Ya karena alas kerucutnya itu ada di dalam. Sedangkan yang kita mau cari ini hanya luas permukaannya saja ya, yang berada di permukaan gitu. Tidak yang ada di dalamnya. Jadi, luas alas kerucut itu tidak kita tambahkan di sini ya. Cukup luas selimut kerucut kita tambah sama luas selimut tabung, tambah lagi sama luas alas dari tabung. Oke, lanjut nih, berarti luas selimut kerucut. Nah, masih ingat dengan rumus luas selimut kerucut? Rumus luas selimut kerucut itu adalah Pi R kali S, di mana S-nya ini adalah garis pelukisnya. Nah, garis pelukis itu yang ini, garis pelukisnya ini. Sisi yang ini adalah garis pelukisnya. Ini belum diketahui di soal ya. Oke, jadi kita cari dulu berarti garis pelukisnya. Nah, garis pelukisnya ini itu kita buat garis bantu dulu dari sini, dari titik puncak kerucut. Kita tarik garis ke sini. Nah, ini itu adalah jari-jari dari alas kerucut ya. Nah, jari-jari atau alasnya kerucut ini itu sama dengan alas dari tabung. Jadi jari-jarinya sudah pasti sama ya. Oke, ternyata jari-jari tabung juga belum diketahui ya. Yang 14 cm ini adalah diameter dari tabung. Nah, diameter tabung 14 cm. Berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Berarti setengah dari 14. Jadi dapatnya 7 ya. 14 bagi 2 dapatnya 7 cm. Berarti jari-jarinya adalah 7 cm. Kalau jari-jari tabung 7 cm, maka jari-jari kerucut juga 7 cm. Karena sama ya. Oke. Terus, nah, tinggi dari kerucut. Tinggi dari kerucut ini juga belum diketahui di soal. Berarti cara mencari tinggi kerucut itu perhatikan ya. Ini ya. Panjang dari titik puncak ini sampai di sini di bawah dasarnya tabung ini ya, itu adalah 34 cm. Sudah diketahui di soal. Nah, berarti untuk mencari tinggi yang di sini itu tinggal 34 cm kalian kurang sama tinggi tabung. Tinggi tabung 10 cm. 34 kurang 10 itu dapatnya 24. Berarti tinggi kerucutnya kita dapat 24 cm. Ya, berarti kita sudah bisa mencari nilai S-nya. Karena ini sudah membentuk segitiga siku-siku, maka kita gunakan Pythagoras. Jadi tinggal 24 kuadrat kita tambah sama 7 kuadrat yang di sini ya. Oke, berarti 576 ditambah sama 49. Berarti ini dapatnya dijumlahkan 625 ya. Oke. Jadi akar 625 itu sama dengan 25. Maka kita dapat S-nya itu 25. Oke, kita ganti sini Pi-nya. Oke, Pi-nya belum diketahui juga di soal. Perhatikan ya, kalau di soalnya itu tidak disebutkan nilai Pi-nya berapa, maka kita lihat jari-jari atau diameternya. Ternyata di sini diameternya 14. 14 ini kelipatan dari 7. Maka kita gunakan nilai Pi itu 22/7 ya.
Berarti di sini 22/7 kali sama jari-jarinya adalah 7 cm. Kali 7, S-nya garis pelukisnya. Garis pelukisnya adalah 25 ya. Oke, kali 25 sini. Di sini ditambah berarti luas selimut tabung. Nah, rumus luas selimut tabung itu adalah 2pi RT. Oke. Di sini berarti kita tambah ya. 2 kali 22/7 kali jari-jarinya. Ini jari-jarinya tabung tadi 7 ya, sudah dapat. Tingginya adalah 10. Oke. Dan lanjut lagi di sini luas alas tabung. Luas alas tabung itu bentuknya adalah lingkaran. Maka rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Berarti di sini ditambah sama pi r kuadrat, berarti 22/7 dikali sama jari-jarinya itu 7 kuadrat, berarti 7 kali 7. Nah, 7-nya bisa kita coret. Ini bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret. Nah, hasilnya ada sini. Itu sama dengan ini sama dengan berapa tadi? 22 kali 25 ya. Itu hasilnya adalah 550 ya. Hasilnya 550. 550 ditambah sama 2 kali 22 itu 44. 44 dikali 10 itu berarti dapatnya 440. Ditambah dengan 22 kali 7. Nah, 22 kali 7 itu 154. Ini kalian jumlahkan semua, itu nanti hasilnya didapat 1144 cm persegi. Maka jawabannya di option D. Oke, sekarang kita lanjut lagi di soal yang ke-31. Nah, perhatikan bentuk soal ke-31. Ya, gambarnya ini adalah bola ya, sebuah bola ada di dalam tabung. Jadi, kalau kalian menemukan soal seperti ini di mana ada bola di dalam tabung, maka bisa langsung menggunakan rumus cepat berikut ini. Di sini kan sudah diketahui juga volume tabungnya ya. Yang ditanyakan adalah volume bola. Maka rumus cepat untuk mencari volume bola di dalam tabung itu sama dengan 2/3 dari VT. VB itu volume bolanya, VT adalah volume tabungnya. Berarti 2/3 kali V tabung 90 cm ya di soal. Dikali 90. Nah, 90 bisa dibagi 3 dapat 30. Jadi tinggal 2 kali 30 itu 60. Maka kita dapat volume bola 60 cm kubik. Jadi jawabannya di option A. Oke, mudah ya untuk soal ke-31 ini. Di langsung pakai rumus cepat, VB sama dengan 2/3 VT atau volume tabung. Oke, kita lanjut di latihan soal ke-32. Nah, untuk soal ke-32 ini tentang nilai rata-rata. Jadi kita lihat dulu nih bentuk soalnya. Jadi ada 18 siswa ikut ulangan matematika. Terus nilai rata-ratanya mereka ini itu dapatnya 65. Setelah 2 orang ikut susulan, jadi ada 2 orang siswa yang masuk nambahin nilai di 18 siswa tadi. Oke. Jadi nilai rata-ratanya jadi 64. Oke. Terus nilai rata-rata 2 orang siswa yang ikut ulangan susulan adalah jadi ini itu kita menggunakan rumus dari rata-rata gabungan ya, karena ada 2 orang yang ikut bergabung di 18 siswa tadi ya. Jadi ikut susulan itu berarti dia ikut bergabung. Nah, kalau begitu rumus rata-rata gabungan itu sama dengan N1 kali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 itu tinggal kita bagi sama N1 tambah N2. Oke. Nah, di sini yang mana jadi N1-nya? Coba lihat. N1 ini adalah banyak siswa awal. Jadi sebelum ada tambahan siswa ya. Jadi N1 banyak siswa awalnya adalah 18 siswa di sini di soal ya. Di N1 kita ganti jadi 18. Nah, di sini X bar 1. X bar 1 ini nilai rata-ratanya dari jumlah siswa yang awal tadi. Jadi nilai rata-ratanya itu adalah 65 di sini ya. Berarti di sini kita kali 65. Tambah sama N2. Nah, N2 ini adalah jumlah siswa yang ikut bergabung tadi di nilai awal gitu, di jumlah siswa awal. Nah, yang ikut bergabung di sini, yang ikut susulan itu ada 2 orang siswa, berarti N2-nya sama dengan 2. Kita kali sama X bar 2-nya.
X bar 2 nya di sini adalah 64. Berarti kita kali, oh ya, bentar. Di sini di soal dibilang setelah 2 orang siswa ikut susulan, nilai rata-ratanya menjadi 64. Oh, berarti nilai 64 ini bukan X bar 2 nya, tapi rata-rata gabungannya. Jadi setelah tadi 2 orang siswa itu masuk, nilai rata-ratanya kan ikut bertambah nih. Dari yang 18 siswa tadi ya, dia masuk, nah nilai rata-ratanya jadi 64. Berarti ini rata-rata gabungannya. Berarti di sini 64 itu kita taruh di sini. Nah, X bar 2 nya ini nilai rata-rata 2 orang siswa yang ikut ulangan susulan. Oh, berarti di sini yang ditanya di soal ini itu X bar 2 nya. Nah, tinggal N1 tambah N2. N1 nya itu adalah 18 tambah N2 nya itu adalah 2. Oke. Nah, berarti tinggal 64 itu sama dengan 18 dikali 65. Ayo. Berapa 18 dikali sama 65? Ayo. Hasilnya adalah 1170. Oke. Kita tambah dengan 2 kali X bar 2. Nah, ini tetap ya. X bar 2 dibagi sama 18 tambah 2 itu adalah 20. Oke. Nah, selanjutnya berarti tinggal 64 kita kali sama 20. Berapa 64 kali 20? 64 dikali sama 20 itu hasilnya adalah 1280 ya. Oke, berarti kita taruh sini 1280. Itu sama dengan 1170 ditambah sama 2 X bar 2 nya. Oke, kita lanjut di sini. Berarti 1280. Nah, angka yang 1170 ini kita pindah ruaskan ke sebelahnya angka yang 1280. Jadi di sini kan positif. Nah, ketika dia pindah ruas ke sebelah sini, berarti nanti jadi dikurang. Nah, makanya sini dikurang. Di sini dikurang 1170 ya. Sama dengan 2 X bar 2 ya. Nah, 1280 itu kalau dikurang sama 1170, maka hasil yang kita dapat adalah 110. Nah, 2 X bar 2 berarti tinggal 110 kita bagi sama 2. Nilai rata-rata 2 orang siswa yang ikut ulangan susulan. Oke, karena yang tanya X bar rata-ratanya ya. Bagi 2 dapatnya adalah 55, maka X bar 2 nya 55. Jawabannya di option A.